Pada tahun 1982, seorang ibu di Amerika Serikat berhasil mengangkat sebuah mobil cukup tinggi agar tetangganya bisa menyelamatkan anak yang sedang terjebak di bawah mobil tersebut. Kejadian yang sama juga terjadi pada tahun 2019 ketika seorang remaja di Amerika Serikat mengangkat sebuah mobil untuk menyelamatkan nyawa tetangganya. Pada tahun 2006, seorang wanita dari Kanada menyelamatkan sekelompok anak kecil termasuk 2 anak laki-lakinya dengan bertarung melawan beruang kutub. Dalam situasi yang mendesak, manusia bisa memunculkan kekuatan yang luar biasa. Kejadian ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, apakah kita sebenarnya mampu melakukan sesuatu melebihi apa yang kita pikirkan? Kisah orang yang mampu melewati batas kemampuan dirinya banyak kita temui dalam biografi orang sukses. Pada usia 21 tahun, Stephen Hawking didiagnosis mengidap penyakit neuron motorik dini yang berkembang lambat dan secara bertahap selama beberapa dekade, lalu melumpuhkannya. Saat itu, dokter mengatakan kalau dia hanya punya beberapa tahun untuk hidup. Tapi kenyataannya, bukan hanya Stephen bisa hidup hingga usianya mencapai 76 tahun, tapi dia menjadi salah satu fisikawan teori terbaik sepanjang masa. Kembali ke diri kita masing-masing. Apa yang bisa saya capai apabila saya benar-benar mencurahkan hati dan pikiran di sana? Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Saya akan bahas bagaimana kita bisa menjadi percaya atas kemampuan diri untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup. Ini merupakan rangkuman dari podcast Hidden Brain, How to Believe Yourself, dan diolah dari berbagai sumber. Apa mimpi besarmu? Apakah kamu ingin menulis buku, lari maraton, turun berat badan 20 kg, dan sebagainya? Kadang mimpi kita begitu besar, bahkan kita tidak berani menyuarakannya. Tapi tentu saja, ketika kamu tidak secara jelas mengungkapkan apa yang kamu mau, kemungkinan besar mimpi itu hanya sekedar mimpi belaka. Ada beberapa hal yang membuat kita tidak bisa mencapai potensi diri secara maksimal. Pertama, karena kita tidak memulainya. Ada hal yang membuat kita memutuskan untuk tidak memulai sesuatu di awal, hingga akhirnya kita tidak mengambil jalan tersebut. Beberapa tahun kemudian, kita melihat ke belakang dan bertanya, bagaimana bila saat itu kamu memulainya? Apa yang berbeda? Tapi meskipun kita memulai hal tersebut, tidak selamanya mulus. Mungkin saja di tengah perjalanan kamu merasa stuck. Misalnya, kamu sedang mengerjakan sebuah tugas, tapi di tengah-tengah kamu jadi bingung bagaimana melanjutkan tugas ini hingga selesai. Kamu tidak tahu harus ngapain. Apakah kamu pernah ada di situasi ini? Perasaan ini mungkin menghambat kamu untuk mencoba hal baru, walaupun kamu tahu kalau kamu sedang merasa stuck. Kedua, mungkin karena kamu merupakan seorang perfeksionis. Menjadi perfeksionis membuat kamu fokus pada satu hal yang kamu anggap belum sempurna. Kamu ingin semuanya tampil sempurna. Hingga akhirnya, hal ini mungkin saja membuat kamu fokus pada hal yang salah. Contoh yang paling umum adalah ketika seorang berada dalam sebuah proyek besar, renovasi rumah misalnya. Kita tentunya ingin hasil yang terbaik. Kita berusaha fokus pada semua detail. Kita tidak mau sampai ada yang terlewat, hal kecil sekalipun. Tapi sayangnya, semua hal ini membuat proyek jadi molor. Kita melakukan terlalu banyak revisi. Kita sulit mengambil keputusan karena kita merasa selalu ada opsi yang lebih baik. Alhasil, proyek yang awalnya rencana selesai dalam 3 bulan, molor hingga setahun. Apakah kamu familiar dengan hal ini? Ironinya, menjadi perfeksionis justru tidak membuat kamu makin bertumbuh. Ketika ada kesalahan muncul, kita menghabiskan waktu untuk menyalahkan diri sendiri, selalu bertanya-tanya, kenapa sih kita gitu, dan sebagainya. Sayangnya, hal ini tidak selalu membantu. Kita lupa ketika kita terlalu keras pada diri sendiri, tidak akan membuat kita jadi lebih baik, justru membuat kita semakin terluka. Ketiga, mencari bantuan dari ahlinya. Bayangkan kamu ingin belajar sesuatu, gitar misalnya. Kamu tentunya ingin langsung bisa belajar dari ahlinya kan? Kalau bisa dari orang nomor 1. Secara logika, hal ini masuk akal. Tapi kenyataannya, ini bukanlah keputusan yang tepat.
Kita mungkin sepakat kalau Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan yang brilian. Tapi dia kesulitan saat memberikan materi soal fisika dasar. Faktanya, dia hanya berhasil menarik beberapa murid di awal kuliahnya, lalu terpaksa harus membatalkan semua kelasnya di semester berikutnya karena tidak banyak murid yang mendaftar. Kenapa? Banyak siswa merasa apa yang diajarkan oleh Einstein terlalu rumit. Hal ini bisa dimaklumi. Kadang seorang jenius tahu terlalu banyak dan tidak bisa memahami bagaimana rasanya menjadi seorang pemula. Ditambah lagi, materi yang dibawakan mungkin saja sudah puluhan tahun yang lalu sejak pertama kali dia belajar hal tersebut. Banyak orang mungkin merasa kalau sukses itu seperti garis lurus. Jika kamu mengikuti semua langkah dengan benar, maka kamu akan mencapai tujuan yang kamu inginkan. Tidak jarang kita sering mendengar kalimat, belajar yang rajin, kerja yang benar, maka kamu akan sukses. Tapi nyatanya, sukses itu lebih sering terlihat seperti garis melingkar daripada garis lurus. Kita sering kali berputar-putar sebelum akhirnya mencapai tempat yang ingin kita tuju. Jalan yang ditempuh seringkali bergelombang daripada garis lurus. Realita ini mungkin membuat banyak orang frustasi. Mereka merasa, kok hidupnya gini-gini aja. Orang lain kok kelihatan lebih sukses, tapi kok saya masih di situ-situ aja. Karir saya mandek, bisnis saya tidak berkembang, dan sebagainya. Mungkin akan lebih mudah jika kita menerima kalau tidak setiap langkah yang kita ambil akan membawa kita pada kemajuan. Kadang kita perlu mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Ada sebuah studi yang menarik. Jadi studi itu menemukan ketika seorang mengalami momen stuck lalu membuat sebuah kemajuan besar, maka biasanya ada kemunduran sedikit sebelum kemajuan besar itu muncul. Artinya mereka berada dalam kondisi sedikit lebih buruk sebelum akhirnya membaik. Contohnya begini, bayangkan kamu punya pekerjaan yang mapan dan stabil. Lalu suatu hari kamu memutuskan untuk resign dan jadi pengusaha. Tentunya di tahap awal bisnis kamu tidak langsung sukses. Mungkin saja kamu mendapat penghasilan yang lebih kecil atau bahkan minus dari yang sebelumnya kamu dapatkan saat masih jadi karyawan. Namun berapa tahun kemudian, penghasilan kamu mencapai 2 kali lipat dari penghasilan kamu saat masih jadi karyawan. Ketika kita mengejar sebuah tujuan, ada kalanya mungkin kita merasa stuck lalu menunda pekerjaan. Tapi apakah kamu tahu kalau saat kamu menunda bukan tandanya kamu malas atau tidak punya motivasi atau kamu tidak cukup bekerja keras? Mungkin saja yang kamu rasakan adalah kebosanan atau dalam situasi lain adalah kebingungan atau bagi kebanyakan orang adalah kecemasan. Kamu tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Perasaan gabungan antara frustasi dan kebingungan bercampur aduk menjadi satu. Faktanya, menunda pekerjaan tidak selamanya buruk. Ada hubungan antara menunda pekerjaan dan kreativitas. Orang yang tidak menunda pekerjaan justru kurang kreatif jika dibandingkan dengan seorang yang kadang menunda pekerjaan. Apa yang terjadi? Ketika kamu langsung terjun mengerjakan sebuah tugas, kamu ibaratnya sedang terburu-buru dengan ide pertama daripada kamu menunggu ide terbaik. Sama halnya ketika kamu baru mengerjakan sebuah tugas ketika mendekati deadline. Kamu juga buru-buru. Kamu jadi terdorong untuk mengerjakan ide termudah daripada ide terbaik. Idealnya, ketika kamu memberikan waktu untuk sebuah ide agar meresap. Jadi kamu punya waktu untuk melihat sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kamu mungkin saja menemukan ide baru yang tidak terduga. Misalnya ketika kamu olahraga pagi, tiba-tiba saja kamu kepikiran ide baru dari masalah yang sedang kamu hadapi. Di sisi lain, kamu masih punya waktu untuk eksplorasi ide yang baru. Intinya, sedikit menunda pekerjaan akan bermanfaat apabila di dalam diri kamu memang punya motivasi untuk mengerjakan hal tersebut. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.